Dan bukan cuma itu, tubuh Iyana ditemukan dengan darah yang sudah dikuras habis. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Untuk teman-temanku yang lagi berpuasa, gimana puasa kalian? Masih lancar? Pokoknya ingat pesanku, abaikan semua sumber-sumber maksiat. Termasuk teman-teman kalian penggibah, tolong jauhkan diri kalian dari mereka, malam baru ngumpul. Oke guys, mengikuti kegilaan di dunia ini, para pemburu kisah menyeramkan, apalagi kisah asli yang beneran terjadi. Kita ini nggak akan kehabisan bahan guys, karena memang manusia-manusia gila itu akan terus ada di muka bumi ini. Orang-orang gila yang dengan tega menyakiti orang lain, bahkan menghilangkan nyawa dengan cara yang sangat-sangat di luar akal sehat manusia. Yang kalau di kita, itu nggak kepikiran kok bisa mereka mikir melakukan itu gitu. Dan malam ini, aku mau share sebuah kisah menyeramkan yang lagi-lagi penghilangan nyawa. Dimana ini korbannya seorang wanita yang cantik, rupawan. Dia juga seorang model yang berasal dari Ukraina yang bernama Iyana Kasian. Yang kisahnya ini juga sempat menghebohkan jagat internet pada waktu itu. Hidup Iyana Kasian juga harus berakhir dengan cara yang kasihan. Cara yang sangat menyakitkan di tangan pacarnya sendiri. Dan pada saat ditemukan, tubuh Iyana ini udah dalam kondisi yang sangat tragic dan sangat menyayat hati. So, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja, before we do the exercise, The Mirror Mode. Slow it. Oke, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, kita kilas balik dulu profil dari si korban, yaitu Iyana Kasian. Iyana Kasian adalah seorang wanita berusia 30 tahun, yang lahir pada tahun 1986. Dia adalah putri seorang pelaut, yang dikenal oleh kerabat-kerabat dan keluarganya sebagai wanita yang ceria dan berkarakter. Dia kuliah di jurusan hukum dan pernah bekerja di bagian inspeksi pajak, bahkan pernah menjadi hakim. Dia tinggal dengan orang tuanya di Kiev, Ukraina sampai dia berusia 20 tahun. Dan pada tahun 2014 dia pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat dengan menggunakan visa pelajar. Nah, selama di Amerika, Iyana ini punya karir yang sangat bagus. Bahkan dia berhasil menjadi seorang model papan atas yang cukup terkenal. Dan di Amerika inilah dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Black Label. Black Label lahir pada 8 Mei 1981 yang pada saat hari kejadian itu usianya 35 tahun. Dia adalah seorang penulis novel grafis dan juga penulis naskah film. Dan juga merupakan sutradara dari sebuah film berjudul Bal atau Botak. Iya, satu aja sih filmnya. Black ini dikenal sebagai orang yang mudah bersahabat. Kalau ngomong sama orang, bawaannya tuh adem, ayem, tenang gitu. Karena dia adalah pendengar yang baik. Tipikal orang yang mudah berbaur, tapi dia ini introvert. Dia ini nggak mau masuk ke kerumunan orang. Dia lebih suka menyendiri sendiri. Black adalah putra dari seorang pengusaha real estate kaya raya di Kanada, yaitu Lorne Label. Dan ibunya Eleanor adalah seorang ahli waris perusahaan produsen plastik di Kanada. Black ini juga punya abang bernama Cody Label yang menurut dia punya kehidupan yang lebih baik daripada si Blackie. Black ini suka iri dengan Cody yang dia rasa lebih disayang oleh ayahnya. Ini menurut Black ya. Nah, si Cody ini mengikuti jejak ayahnya dengan mendalami bidang real estate. Dia juga punya usaha restoran dan klub malam yang cukup sukses. Jadi Cody ini udah punya jiwa-jiwa bisnis, sedangkan Black itu mempunyai jiwa yang lebih ke arah seni. Tapi meskipun Cody ini terlihat fokus di bidang bisnis yang hidupnya kayaknya teratur dan mengarah menuju kesuksesan ayahnya, ternyata dia ini punya kebiasaan buruk juga guys, dimana Cody ini suka main judi, bahkan di tempat main poker yang cukup besar dengan resiko yang sangat tinggi yang bernama Molly's Game. Nah, Black ini yakin bahwa nanti di kemudian hari dengan kebiasaan buruk si Cody itu akan membahayakan keluarga mereka. Padahal dia sendirilah orang yang berbahaya pada akhirnya. Nah, keluarga kaya raya biasanya memang rentan rumah tangganya rusak, bermasalah di internalnya, entah karena orang tua yang terlalu sibuk kerja dan gak ngurus anak, atau bahkan orang tua yang suka bermain di belakang pasangannya. Begitu juga dengan keluarga Black Label, di mana ayah dan ibunya ini nggak cocok, nggak ketemu nih rasa cintanya, dan akhirnya mereka bercerai. Black ikut dengan ibunya, sementara Cody ikut dengan bapaknya pastinya. Perceraian ini sebenarnya nggak bikin salah satunya miskin, karena seperti yang tadi kita tahu, ibunya orang sukses, bapaknya juga orang sukses. Mereka berdua ini mempunyai penghasilan yang sama-sama besar gitu. Mereka tetap hidup bergelimang harta. Tapi entah kenapa, si Black ini merasa kayak rumah tangga mereka itu benar-benar broken home. Dia anaknya tidak terawat, tidak terurus, sehingga menurut dia kisah hidup yang ancur-ancuran itu mungkin hal yang wajar gitu. Paham nggak?
karena rusaknya rumah tangga orang tua mereka. Padahal si Black ini tiap bulan dikasih jajan sama ibunya sebesar 18.000 US dollar atau sekitar 260 juta rupiah per bulan untuk dia sendiri. Tapi sayangnya pada tahun 2011, ibu Black meninggal dunia karena kanker. Dan itu membuat Black sangat terpukul dan hidup seakan-akan sebatang kara. Jadi bener-bener yang tadinya dia itu berpikir hidupnya udah rusak, makin rusak dengan ibunya meninggal. Otomatis nggak ada lagi orang yang akan mentransfer jajan tiap bulan ke dia. Sementara hubungan dia dengan ayahnya itu udah renggang sejak ibunya meninggal. Dan Black dengan Cody itu juga seakan-akan bermusuhan. Karena si Black ini kan irian tadi sama abangnya. Jadi dia tuh kayak entah gengsi, entah benci, entah gimana sama abangnya. Akhirnya mereka ini nggak terlalu sering kontakan gitu. Akhirnya Black ini harus berupaya sendiri menjalani hidup, mengejar cita-citanya tanpa meminta pada ayahnya. Tapi dia tetap berusaha menuntut ayahnya sebagai ahli waris harta ibunya. Karena dulu waktu orang tuanya bercerai, itu ada hak dari ibunya, uang senilai 12 juta dolar yang itu belum beres, belum selesai. Jadi masih di tangan ayahnya. Nah, si Black ini mengurus dokumen itu untuk meminta lagi hak ibunya. Tapi pengadilan hanya mengabulkan setengah dari permintaan Black, yaitu 6 juta dolar, karena ternyata Black ini bahkan nggak datang di pemakaman ibunya. Dan selama ibunya sakit, terbaring di rumah sakit, Black ini nggak pernah ngeliatin ibunya. Jadi bener-bener anak sialan nggak tahu diri yang cuma mau uang ibunya aja. Tapi dia nggak ngurusin ibunya, bahkan sampai ibunya meninggal. Karena itulah Black cuma mendapatkan 6 juta dolar dari uang itu. Yang menurut kita itu udah banyak ya untuk anak yang nggak ngurus ibunya. Selain itu, pengadilan mengatakan bahwa ibunya itu udah punya apartemen di Florida yang dikasihkan ke si Black. Nah, menurut pengadilan, apa yang telah didapatkan Black itu udah cukup. Dan kemudian apartemen di Florida itu dijual oleh Black, dan uang 6 juta dolar itu, kalian tahu diapain? Ya, foya-foya, misi-misi, foya-foya. Ya, poya-poya dia. Ngeluarin uang, mabok-mabokan, main cewek. Nah, sekarang kita masuk ke karirnya Black Label. Di mana Black ini memulai karirnya itu sejak tahun 2004 setelah dia lulus dari University of Western Ontario. Kemudian dia pindah ke Los Angeles dengan teman-teman kuliahnya untuk belajar menjadi sutradara film. Pada tahun 2008, ia menyutradarai sebuah film beranggaran rendah berjudul Bulk tentang seorang mahasiswa yang mencoba mengumpulkan uang untuk transplantasi rambutnya dengan membuat situs web yang menampilkan para mahasiswa-mahasiswi sekseh. Nah, karena film ini mendapatkan rating rendah dan kurang sukses, Black ini mencoba lagi nih peruntungan di tempat lain dengan menggarap serial animasi berjudul Spaceball di tahun 2008 juga, yang terinspirasi dari filmnya Mel Brooks. Jadi mereka collab nih, di mana Mel Brooks ini merupakan seorang produser, salah satu orang yang lumayan penting nih di dunia hiburan. Dapatlah Black kesempatan untuk collab dengan Mel Brooks, tapi hasilnya masih kurang memuaskan, filmnya kurang viral dan ratingnya rendah. Sampai akhirnya Black membuat sebuah novel grafis yang berjudul Syndrome pada tahun 2010 yang berkisah tentang dokter psikopoe yang menghabisi nyawa korbannya dengan cara memotong-motong tenggorokannya dan mengeringkan darah di tubuhnya dengan tujuan untuk melenyapkan akar sifat iblis dalam otak manusia, diambil, terus diperbaiki, ditanam lagi, dengan harapan orang-orang jahat yang punya sifat iblis itu bisa berubah menjadi baik. Jadi ini tentang dokter saraf yang menjadikan korbannya sebagai eksperimen. Nah, novel grafis ini kalau misalnya kalian nggak tahu, itu semacam komik, tapi ceritanya lebih detail. Jadi itu menghasilkan buku yang sangat tebal, tapi pas dibaca itu komik semua isinya. Dan itu adalah satu cerita yang langsung habis. Kalau komik kan biasa berseri-seri nih, bervolume-volume, banyak nih bukunya. Nah, novel grafis ini cuma satu cerita di buku itu, tapi bentuknya bentuk komik gitu. Novel inilah yang membuat nama Black mulai melejit karena laris novelnya. Mungkin karena ini genre thriller yang menyeramkan, banyak orang-orang yang suka. Sukseslah nama Black dan dia mulai dikenal oleh banyak orang. Nah, pada tahun 2006, Black ini dekat dengan seorang wanita cantik bernama Amanda Brown yang juga merupakan seorang model berkelas. Mereka menikah pada tahun 2011 dan punya anak laki-laki dari hubungan di luar nikah. Jadi mereka nikah karena MBA. Nah, seperti tadi aku bilang, Black ini kan introvert, guys. Dia ini nggak suka bersosialisasi dengan orang-orang, ketemu dengan orang-orang rame. Tapi beda dengan si Amanda Brown, dia ini tipikalnya extrovert banget. Nggak keluar, nggak asik. Hidup gue rata nih kalau misalnya nggak keluar ketemu orang-orang. Dan Amanda ini suka memaksa Black untuk ikut dengan dia hangout, dan itu Black nggak suka. Karena itulah, pernikahan mereka nggak berlangsung lama, si Black ini mulai bosan dengan Amanda, dan dia mulai mencari wanita lain sebagai tempat bersenang-senang. Akhirnya, pada musim panas tahun 2015, setelah 9 tahun menikah, Black ini meninggalkan Amanda
meninggalkan putra mereka yang berusia 9 tahun dan bayi Amanda yang baru lahir beberapa bulan. Dan saat itulah Black bertemu dengan Iana Kasian dan mulai jatuh cinta. Mereka dekat dan akhirnya berpacaran, entah memang cinta atau terlalu kaya raya, Black ini bahkan membelikan Iana sebuah mobil Mercedes yang sangat mahal, khususnya untuk kita. Mereka pindah ke sebuah kondominium mewah di West Hollywood untuk hidup yang lebih menyenangkan. Dan beberapa bulan kemudian, Iana hamil oleh Black. Sama dengan Amanda sebelumnya, mereka ini MBA. Belum nikah, tapi udah hamil. Aku lupa bilang, Iana Kasian juga seorang model papan atas. Nah, singkat cerita, ibu Iana, yaitu Olga Kasian, itu mendengar kabar kalau si Iana ini lagi hamil tua. Dan sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Dan dia akan segera menikah dengan Black. Olga pun terbang dari Kiev ke Los Angeles untuk bertemu dengan Black dan melihat cucunya yang akan lahir. Nah, di sini aku nggak tahu ya guys, ibunya Iana ini pindah ke Amerika Serikat itu cuma beberapa waktu menginap kayak liburan atau dia pindah rumah habis menetap di sana, aku nggak tahu. Nggak ada info yang menjelaskan itu. Nah, sebenarnya Olga ini agak kurang sreg dengan Black karena record keluarganya, ditambah dia tahu anaknya hamidun di luar nikah gara-gara dia, ditambah lagi dia tahu kalau Black ini masih punya istri bernama Amanda. Tapi Black ini meyakinkan Iana dan ibunya kalau dia itu lagi ngurus perceraian dengan Amanda, bentar lagi kelar kok. Jadi harusnya dia aman bersama si Iana. Ya karena ibunya ngelihat anaknya si Iana ini juga sangat sayang banget dengan si Black, dia percaya dengan si Blackie, ya udahlah dibiarin aja. Beberapa hari kemudian setelah Olga bersama Iana, pada tanggal 3 Mei 2016 lahirlah anak pertama Iana dan Black, yaitu Diana kecil, dan itu merupakan hadiah ulang tahun yang sangat membanggakan untuk Olga di usia ke-60. Tapi ternyata Black ini adalah manusia yang benar-benar nggak tahu diri dan nggak tahu bersyukur, nggak tahu terima kasih. Dapat istri model cantik kayak Amanda diselingkuhin, pindah ke Iana. Iana juga model yang sangat cantik, papan atas, terkenal, berpenghasilan besar. Nggak puas juga, akhirnya dia selingkuh dengan teman kantornya yang bernama Constance Bukafuri. Dan mereka ini tinggal di sebuah rumah mewah kecil beberapa mil dari Los Angeles yang juga merupakan rumah milik Black. Pada 20 Mei 2016, kurang dari seminggu sebelum insiden ini terjadi, Constance ini melaporkan Black kepada polisi karena kasus kekerasan seksual terhadapnya, di mana Black ini hendak memperkaos si Constance di rumah itu. Dan laporan ini membuat Black semakin terpojok. Dia ditahan di kantor polisi, nggak bisa bebas, dan nggak ada yang bisa bantu Black selain Iana. Akhirnya Black ini nelpon Iana, minta dia datang ke kantor polisi tempat dia ditahan, dan membawa uang tebusan 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar agar Black ini bisa bebas. Nah, dia ngasih tahu Iana nih, dia ini terjerat kasus apa. Nah, karena Iana ini sayang dengan si Black, datanglah dia membawa uang itu dan menyerahkannya kepada polisi. Ketika Black bebas, barulah Iana tahu kalau kasus yang menjerat Black adalah kasus memperkaos seorang wanita. Mendengar itu, Iana pastinya ngamuk. Dia murka, kok bisa-bisanya kau ada suami, kau malah dekatin cewek lain, malah mau memperkaos dia. Dan dari sinilah awal mula kejadian perkara yang menimpa Iana Kasian. Karena kasus yang menimpa Black ini, Iana pun bermaksud untuk bercerai dengan si Black. Dan pada tanggal 23 Mei 2016, Iana ini menitipkan Diana kecil ke ibunya karena Iana ini akan pergi ke apartemen Black untuk mengurus beberapa dokumen perceraian dan mengambil barang-barang milik Iana. Si ibu dan si Iana ini ketemu di luar, mereka ngobrol panjang lebar tentang kehidupan Iana dan sejauh apa nih proses perceraian dia dengan Black. Nah, ibu Iana ini sempat ngelarang si Iana untuk balik ke apartemen si Black lagi. Pokoknya bilang lah, kamu nggak usah lah kesana lagi, takutnya ini bisa jadi orang yang berbahaya nih. Karena dia kan udah terjerat kasus hukum nih, yang si Constance tadi. Ibunya takut. Tapi karena si Iana ini sangat positive thinking, dan dia percaya semua itu karena bebek aja. Black nggak akan menyakiti dia lah gitu. Akhirnya, Iana pergi ke rumah Black dan nggak kembali menemui ibunya sampai tengah malam. Olga mencoba menghubungi Iana, tapi nggak ada respon sama sekali. SMS juga nggak dibalas. Akhirnya si ibu ini mulai was-was kalau anaknya kenapa-napa. Akhirnya Olga melapor kepada polisi untuk minta polisi nyari Iana ke rumah Black. Tapi karena hilangnya Iana ini belum 48 jam, belum 2 hari, akhirnya polisi nggak mau untuk menanggapi laporan si Olga. Dengan berat hati, Olga mengikuti prosedur polisi dan menunggu. Esok paginya pada tanggal 24 Mei 2016, Olga ini nekat datang sendiri ke apartemen Black dan gedor-gedor pintu Black untuk nyari anaknya. Tapi nggak ada respon, pintu nggak dibukain. Padahal Olga ini mendengar dari dalam apartemen itu ada suara TV yang menyala, suara orang lagi beraktivitas, kayak suara piring, suara gelas kaca yang habis dipakai.
Tapi tetap aja ketika Olga ketika Olga ngetuk-ngetuk pintu rumah itu nggak dibukain sama si Black. Akhirnya Olga lapor ke polisi untuk minta datang ke rumah Black karena dia yakin anaknya ada di dalam sana. Pokoknya Olga ini ngotot lah minta polisi untuk datang dan ngecek kondisi anaknya. Ya karena ini emak-emak yang super ribut, polisi pun akhirnya setuju lah untuk datang ke rumah Black. Diketok lah tuh pintu rumah Black sama polisi. Dibukain dong. Dibukain. Giliran ibunya nggak dibukain. Nah ketika Black buka pintu, akhirnya Black keluar dan menemui polisi. Nah di sini ibu Olga selayaknya ibu-ibu yang takut anaknya kenapa-napa dan dia yakin Black harus bertanggung jawab karena dia pasti menjahati anaknya. Di sana Bu Olga tantrum. Dia tantrum teriak-teriak nggak jelas menuduh Black dan minta anaknya dikembalikan dan pemandangan itu dijadikan Black sebagai alibi kepada polisi. Di mana Black bilang, "Iyana baik-baik aja Pak, dia lagi istirahat di dalam rumah." Seperti Bapak lihat, Ibu Iyana mempunyai kesehatan mental, dan kondisi ini membuat Iyana nggak mau kembali kepada ibunya. Makanya dia mau istirahat di rumah saya. Dan sekarang dia sedang istirahat, saya nggak mau ada orang yang mengganggu Iyana yang lagi istirahat. Itu kata Black kepada polisi. Ibu Olga yang dengar itu pastinya makin tantrum, karena dia dituduh nih ceritanya kan. Aslinya kan kayak gitu. Dan menurut polisi, setelah melihat yang terjadi, oh ini mungkin permasalahan internal antara mertua dan menantu aja. Nggak seharusnya kita turun tangan di masalah ini gitu. Akhirnya polisi kembali ke kantor, karena dia nggak mau melanjutkan lagi laporan dari Ibu Olga. Dan Black masuk lagi ke dalam rumah, ngunci pintu, tinggallah Ibu Olga sendirian di sana. Karena nggak ada pilihan lain, ya dengan sedih hati, dengan terpaksa Ibu Olga kembali juga pulang. 2 hari kemudian, Bu Olga masih nggak dapat kabar apapun dari Iyana, dan dia sangat-sangat yakin kalau dia ada di dalam apartemennya Black dalam keadaan bahaya, seperti dugaan Bu Olga selama ini. Nah akhirnya pada tanggal 26 Mei 2016 bermodalkan dari bukti chat terakhir dan histori telepon terakhir antara Olga dengan Iyana, dia pun melapor lagi kepada polisi. Ngotot nih Bu Olga mohon kepada polisi untuk mau menggeledah rumah Black Label dan mencari anaknya Iyana. Karena pada saat itu Diana kecil, anaknya Iyana kan itu juga butuh ibunya. Dia butuh disusui dan ibunya nggak ada. Dan akhirnya karena tiap hari Bu Iyana ini ngotot lapor ke polisi, akhirnya polisi setuju dan pergilah mereka pada hari itu ke apartemen Black Label untuk sekedar memastikan apakah Iyana benar-benar dalam bahaya atau enggak. Dan untungnya pada hari itulah apartemen Black terlihat sangat mencurigakan. Kok untungnya ya? Aduh mohon maaf lah. Ya itulah intinya pas hari itu polisi mendapatkan titik terang dari laporan Ibu Olga. Pada saat mereka sampai di rumah Black, kondisi rumah Black itu sangat-sangat mencurigakan. Ketika polisi ngetuk pintu, ternyata pintunya nggak dikunci. Tapi dari dalam itu ada kunci grendel yang pakai rantai kalau misalnya kalian tahu. Jadi pintunya itu nggak bisa buka sepenuhnya. Bisa kebuka dikit tapi kekunci dari belakang. Dipanggil-panggil, Blacknya nggak keluar. Akhirnya polisi mendobrak pintu rumah Black dan mulai menggeledah isi rumah itu. Di kamar pertama yang dicek oleh polisi, mereka menemukan ada bercak merah semacam darah. Dan pada saat itulah Black muncul dan berniat untuk kabur. Pada saat itu polisi langsung menangkap Black dan Black berhasil ditahan. Nah, ketika polisi masuk ke kamar utama, disinilah suasana itu semakin mencekam. Di mana ketika mereka coba buka pintu itu ketahan dari dalam guys, oleh benda yang sangat berat. Ketika dicoba oleh polisi untuk dorong sama-sama sampai pintu kebuka, ternyata pintu itu ditahan oleh furnitur. Ada meja, ada lemari. Makin mencurigakan dong, kenapa nih orang sendirian di rumah tapi nahan pintu dari belakang dengan benda-benda yang berat. Ternyata di kamar itu, di atas kasurnya, terbaringlah Iyana kasihan di balik selimut. Yang mana selimut ini juga dalam kondisi banyak bercak-bercak merah. Ketika polisi coba buka selimut itu, semua orang shock, apalagi Ibu Olga shock. Karena Iyana kasihan terbaring di atas kasur, nggak bernyawa lagi. Dan bukan sekedar nggak bernyawa, kondisi tubuh Iyana sangat-sangat mengenaskan. Nih, bagian belakang kepala Iyana, bagian belakang sampai ke atas itu udah dikuliti. Sampai tulang tengkoraknya kelihatan. Tapi potongan kulit kepala Iyana ini nggak ditemukan oleh polisi. Selain itu, telinga kanan Iyana juga udah terpotong dan udah hilang. Polisi juga nggak tahu di mana keberadaan potongan telinga itu. Dan wajah Iyana udah tercabik-cabik dan ada bekas gigitan yang cukup besar di rahang Iyana. Itu gimana tuh kejadiannya sampai rahang ada bekas gigitan besar? Dan bukan cuma itu, tubuh Iyana ditemukan dengan darah yang sudah dikuras habis. Kalau aku cek Google ya,
tubuh manusia yang nggak ada darah itu penampakannya kayak gini. Kayak mumi. Kalian bayangkan Iyana, seorang model cantik terbaring di atas kasur dengan kondisi tubuh yang kayak gitu dan udah nggak ada darah. Karena darahnya udah dikuras oleh Black dan dibuang lewat saluran pembuangan di kamar mandi. Bahkan jumlah darah yang tersisa di tubuh Iyana pada saat polisi sampai di TKP itu hanya 1 sendok teh. Akhirnya tubuh Iyana dibawa oleh tim medis untuk diotopsi, dan dari keterangan hasil uji medis otoritas Los Angeles, penyebab utama kematian Iyana adalah karena pengeringan darah. Diketahui Iyana ini menghembuskan napas terakhirnya setelah 8 jam sejak darahnya dikeringkan. Aku nggak kebayang gimana perasaan Iyana, rasa sakit yang dia rasakan, dan apa yang dia pikirkan selama 8 jam guys. Dengan tubuh yang udah hancur kayak gitu. Aku nggak habis pikir sih. Penyebab kematian selanjutnya adalah benturan keras di kepala karena di tengkorak kepala bagian belakang itu ditemukan retakan yang cukup parah. Atas perbuatannya, Black Label dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi Olga, ibunya Iyana, nggak puas dengan keputusan itu. Akhirnya dia mengumpulkan donasi dari masyarakat Amerika dan terkumpullah uang 56 juta dolar atau sekitar 750,4 miliar rupiah yang dia gunakan untuk bayar pengacara agar Black bisa dihukum mati. Sementara Diana, anaknya Iyana dan Black, itu dirawat oleh ibu Olga dan sekarang udah berusia 8 tahun di tahun 2025 ini. Nah, dari hasil penyelidikan polisi, diketahuilah fakta yang sangat menyeramkan bahwa ternyata apa yang dilakukan Black kepada Iyana itu persis sama dengan penggambaran dalam novel Syndrome yang dia tulis. Mulai dari cover novel nih, gambar bayi yang kepalanya dikuliti sampai otaknya terlihat aja, itu udah serem banget karena Iyana juga mengalami hal yang seperti itu. Kemudian penggambaran dalam novelnya di mana setelah sang dokter psikopoi ini menghabisi korbannya, darah dalam tubuhnya itu dikeringkan sampai habis dan meninggalkan mereka di atas kasur. Jadi, alih-alih kisah novel yang diangkat dari kisah nyata, ini justru kisah nyata yang diadaptasi dari novel. Jadi novel ini ibaratkan buku tutorial untuk si Black. Dan si Iyana adalah eksperimennya. Nggak kebayang sih kalau misalnya dia nggak tertangkap di kasus ini, bakal banyak korban-korban lainnya bernasib sama kayak Iyana. Dan ini bisa jadi cikal bakal serial killer di masa depan. Untungnya cuma di kasus ini dia ketahuan dan ketangkap. Dan ini juga nggak lepas dari ibu Iyana yang ngotot kepada polisi sialan yang nggak mau bekerja ini untuk ngecek kondisi Iyana. Kalau aja ibu Iyana nyerah, mungkin nggak akan ketahuan nih kejahatan si Black. So guys, itulah kasus Iyana kasihan yang sangat kasihan di tangan si Kopoi Black Label. Kasus ini justru panjang di background hidupnya Black ya, daripada di kronologi kejadiannya. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini, coba komen di bawah. Menurut kalian kenapa Black tega melakukan itu kepada Iyana? Apakah ini ada hubungannya dengan keluarganya yang broken home menurut dia? Apakah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya? Ataukah ada kata-kata dari Iyana yang sangat membuat si Black ini marah sampai tega melakukan itu? Kayak kasus-kasus yang sebelumnya kita bahas. Aku mau tahu pendapat kalian, coba drop di kolom komentar. So guys, aku rasa ini udah kepanjangan videonya. Semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini. Puasanya lancar-lancar, jangan tergoda. Oke, itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Para pemburu kisah menyeramkan, apalagi kisah asli yang benar-benar baru mulai. So, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita masuk. Before we do this. Black adalah seorang putra. Black adalah putra dari seorang. Nah, si kode ini aku udah selesai syuting sampai penutup. Ternyata pas ku cek kamera ini, tombol rekamnya belum kepencet. Ulang lagi dari awal. Tenggorokanku sudah sakit. Blacky.